Kajian Indah Mujiar bersama Umu Husain. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama dalam kajian yang ke-11. Tidak terasa sudah 11 kali bertemu dalam kurun waktu setahun lebih ya. Dan ternyata terakhir ketemu itu pertama 31 Juli 2024. Nah, setengah tahun berarti vakumnya. Mohon maaf atas vakum dalam waktu yang cukup lama, karena seperti yang kita ketahui Ayu juga memang lagi fokus pada pendidikan S3 dan bukan cuma S3, sampai lagi S2. Jadi saat ini Ayu ini lagi mengejar dua gelar, yakni doktor dan satu lagi ilmu komunikasi. Dan senang sekali rasanya hari ini sangat ramai dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat datang juga untuk netizen yang baru bergabung. Ada 12 undangan yang baru. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini kedepannya tetap bisa kita laksanakan dengan konsisten. Biasanya untuk orang-orang yang baru itu aku kasih buku yang ini, terjemahan risalah Jamiah. Kita sudah belajar mengenai banyak hal, itu sudah setengah halaman lebih. Mohon maaf jika belum diberikan semua, karena ini dalam proses pengiriman. Insya Allah kalau kita ada kajian lagi 2 minggu ke depan, nantinya akan ada buku yang baru dan nanti akan dibagikan kepada netizen yang belum mendapatkan buku ini. Jadi untuk diketahui, kajian ini diadakan memang untuk kita mempelajari dengan sesungguhnya Islam itu apa. Karena selama ini mungkin kita sering salah, sholat itu mungkin sering salah. Aku juga baru tahu kalau ternyata niat sholat itu yang benar dilakukan berbarengan dengan takbir. Kalau dulu aku baca niat dulu, baru takbir. Nah setelah belajar sama Umi, barulah sadar bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ketika sholat, ketika beribadah, dan hal-hal atau ilmu-ilmu ini nanti akan kita dapatkan di kajian. Harus saya jelaskan bahwa kajian ini memang khusus diadakan untuk netizen Indah Mujiar. Jadi mohon maaf sekali, ada beberapa orang tuh yang menanyakan, boleh dah yuk kami aja wong luar, atau boleh dah kami aja ayu kami, adik kami dan sebagainya. Mohon maaf sekali. Mungkin ada sebagian orang tuh yang berpikir negatif atau apa, tapi memang kali ini dilakukan untuk kenyamanan kita yang bersama. Ini sudah membeludak penuh ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya mungkin bisa kita lakukan di tempat yang lebih besar seperti aula, gedung dan sebagainya, sehingga ada banyak sekali orang yang bisa kita undang. Jadi awalnya adalah ketika saya ingin mempelajari apa arti Islam sesungguhnya, dan saat itu Ayu mendapatkan masalah bertubi-tubi. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, banyak orang yang ingin menghancurkan, membuat segala macam fitnah. Caranya biar Indah Mujiar ini hancur. Ada seorang netizen aku tuh yang selalu rajin untuk support saya. Ini salah satu diantaranya Umi, Desti, dengan Fe. Dan aku tidak tahu bentuk rencananya. Jadi Umi ini selalu mengingatkan aku untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan betapa aku dengar ternyata Islam itu begitu indahnya. Dan banyak sekali perubahan hidup Ayu setelah mengenal orang-orang yang soleh. Salah satu diantaranya adalah kalau dulu dengar netizen itu ngocehi aku di video menghina atau ngatain, oh Mbak Indah, kok Mbak Indah ini abu-abu toska tua, hijau botol. Sekarang kamu sudah melihat sendiri apakah Indah Mujiar ini memang mukanya abu-abu, coklat tua, toska atau hijau botol tadi. Kalau sekarang aku cuma tersenyum melihatnya, karena sahabat Rasulullah itu berkata bahwa orang yang mencintai kamu itu tidak akan membutuhkan penjelasan apapun dari kamu. Anggaplah muka kau tadi warna ungu tua pun, mereka tidak membutuhkan itu. Dan yang membenci kamu, apapun bentuk kau sebagus apapun, itu pasti akan selalu salah. Dan saat itu aku selalu curhat sama Umi. Belum pernah ketemu waktu itu sama Umi. Aku ngomong sama Umi itu, Umi, aku ini dihujat uang karena tidak ada berhijab lah, atau aku pun salah, teko makan lagi tegak, itu mereka akan menghujat gitu. Sementara mereka melupakan kebaikan-kebaikan yang itu sebenarnya. Jadi kata Umi ini, untuk apa Yu Indah, Umi manggil aku Yu Indah saat itu, untuk apa Ayu Indah memikirkan omongan-omongan dari uang yang membenci Yu Indah? Kenapa Ayu tidak ada fokus baik dengan orang-orang yang mencintai Ayu? Kenapa Ayu tidak mendengarkan orang-orang yang menyayangi Ayu? Nasihat dari Umi, aku berpikir bahwa benar kata Umi, banyak Umi yang menyayangi aku. Akhirnya waduh kelah waktu itu outbound, mungkin di sebagian dari sini sudah pernah melo, kita berangkat ke Lampung, senang-senang waduh ke di rumah ini, berapa kali perlombaan, 17 Agustus apuan. Orang-orang yang berada di dalam sini adalah memang orang-orang yang terpilih, yang kami seleksi secara selektif. Biasanya kami akan jenguk dulu feed Instagramnya, oh ini budak ini Islami nih ada, memang kira-kira belajar Islam enggak, ada quotes minimal quotes Islamnya ada. Jadi sebegitunya kami secara selektif ingin memilih. Makanya Umi tidak pernah menghakimi ketika Yu Indah berkawan dengan aku tidak galak ngatain Yu Indah berkawan sama banci. Sementara
Tapi kawan kau, aku tidak galak kata Umi menghujat kau yang itu. Karena apa? Siapa tahu ketika mati dia sempat mengucap ketaubat. Akhir dia mati. Ketika sakratul maut dia sempat mengucap ketaubat sama Allah. Sementara kita yang banyak yang paham wah sakratul maut yang kita pikirkan kok warisan untuk anak aku kayak apa filmnya kalau aku mati atau apapun itu mengenai duniawi. Artinya apa yang saat ini kita jalani, kebaikan apa yang saat ini kita lakukan, kaget itu urusannya Allah dan kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa orang tersebut sudah pasti dapat label masuk surga atau masuk neraka. Ketika kita konsisten melakukan kebaikan, percayalah tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada orang baik sesungguhnya yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Taruh kelak kita anggap orang yang ngejelekkan kita ini adalah jahat, lalu nak kita balas dia dengan kejahatan, berarti apa bedanya kita dengan dia? Sama baik. Dan ini yang Ayu lakukan ketika orang bertanya ngapa Yu Ida diem baik saat itu, ngapa Yu Ida tidak bersuara saat itu, karena Ayu merasa tidak perlu bersuara karena pengadilan sesungguhnya itu kaget akan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ingatlah bahwa media sosial itu ada yang namanya pahala jariah dan dosa jariah. Jangan sampai dosa offline kita lah banyak, dosa online kita terkumpul. Jadi jago nih yang namanya tangan, jangan sampai kita menghujat, termasuk ketika kamu menonton live gibah, live fitnah, berdosa kamu. Bukan tidak berdosa, dan ini sudah dijelaskan sama Umi ya, betul tak ya? Sudah dijelaskan kemarin. Itu hobi kan nonton Umi yang kayak keributan ini seneng gitu. Kepo. Nah, kita tahu nih bahwa Umi ini misalnya balik subuh, setiap hari balik subuh tapi kayu pasti gawe tidak benar. Kita tahu Umi tadi mungkin dokter gigi kan, sampai jam 3 pagi ada pasien. Kita sudah tahu. Nah, tapi kalau kita diem baik, ini kita melok berdosa juga. Jadi kalau kamu nak nonton live meluruskan betul. Jadi jangan sampai deh kamu berpikir cuma nonton, aku tuh cuma pengen nengok bayi huru-hara. Karena tak ada tonton. Jadi aku cuma pengen nonton bayi. Nah, ini berdosa. Mari kita hindari. Tapi apapun yang kita lakukan, insya Allah semuanya itu pasti akan kita pertanggungjawabkan kalau. Nah, Ayu juga mohon maaf untuk netizen yang sudah diundang selama 3 kali tetapi tidak datang. Mungkin namanya kami istirahat dulu untuk digantikan nama yang lain. Biar bisa bergantian belajar di sini.